Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, sebelum kita mulainya, kita mengawalinya dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh dibangunkan Tuhan dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Kami percaya ini adalah anugerah yang besar bagi kami Tuhan. Terlebih di pagi yang indah ini kami akan beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Sebelum itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus tolong pimpin kami sehingga kami boleh mengikuti renungan dengan baik, dan itu akan menjadi kekuatan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih berada pada bagian kelima atau yang terakhir dari ketujuh roh Allah. Nah, bagian yang kelima ini terdiri dari 6 poin ya. Kita sudah membahas poin pertama, yang kedua dan yang ketiga. Sekarang kita akan melihat poin yang keempat dari ketujuh roh Allah ya. Tentunya roh Allah itu hanya satu, tapi yang keenam yang dipakai kata roh, diawali dengan kata roh kecil, itu merupakan sesuatu yang dianugerahkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Yesus ya. Sedangkan aplikasinya adalah ketujuh roh Allah tentunya ketika kita lahir baru, kita terima Yesus, roh kita dihidupkan, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dan kita telah berdiam di dalam diri kita. Ya, Galatia 4 ayat 6 berkata, Roh Kudus sudah berdiam dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus sudah berdiam dalam hidup kita, maka keenam roh yang dalam huruf kecil semuanya itu, yaitu pemberian yang dianugerahkan kepada kita melalui Roh Kudus, harus kita miliki. Kita sudah belajar tentang 3 poin dari poin yang kelima, yaitu ketujuh roh Allah. Yang poin yang ke-1, 2, dan ketiga kita sudah lewati ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang keempat. Apa roh Allah yang keempat ya, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita? Tentunya kita akan kembali melihat Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Maksud saya sampai ayat yang ke-5, itu merupakan nubuatan yang merujuk kepada Sang Tunas atau merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, roh keempat yang diberikan oleh Tuhan, oleh Yahweh, oleh Roh Kudus itu yang ketiga, yang keempat adalah saya baca di ayat 2 bagian mulai dari ayat 2, roh Tuhan roh Tuhan Jadi roh Allah atau Yahweh ada di dalam diri Yesus kemudian ada roh hikmat yang dianugerahkan Roh Kudus, ada roh pengertian yang diberikan Roh Kudus. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat yaitu roh nasihat. Nah, di dalam diri Yesus ketika Yahweh atau Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata berkenosis berinkarnasi di dalam pribadi Yesus, maka keenam hal yang dijelaskan di yang dijelaskan di dalam Yesaya 11 ayat 2 itu ada di dalam diri Yesus dan aplikasinya kita pun demikian Setelah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, dilahirbarukan kita harus memiliki keenam hal yang dimiliki oleh Yesus yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, saudaraku yaitu yang keempat adalah roh nasihat Nah, apa yang dimaksud dengan roh nasihat di sini yaitu kemampuan menasihati kemampuan menasihati. Mari kita lihat itu ada di dalam diri Yesus. Pada waktu 3,5 tahun dia melayani di bumi ini, roh nasihat itu dimiliki oleh Yesus. Nah, kita lihat apa yang diberikan, apa yang diinformasikan oleh Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17.
Kita akan lihat ya. Matius pasal 15 ayat 8, Matius 18 ayat 15 sampai 17. Perhatikan di sini dikatakan tentang nasihat sesama saudara ya. Ini pengajaran Yesus ya. Setelah Yesus menyelesaikan tentang memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 sampai 20 ya. Di sini Yesus memberitahukan tentang menasihati sesama saudara. Ayat 15 demikian bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali. Perhatikan di ayat yang ke-15 ya, saya akan bacakan lagi ayat 16. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ya. Yang keempat dikatakan, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di sini dikatakan, perhatikan ya. Ayat 15 saya ulangi sekali lagi. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Perhatikan ya. Matius 18 ayat 15 sampai 17 ini menyatakan apabila ya nasihat itu diberikan ya, inilah fungsi nasihat ya. Nasihat itu diberikan apabila ada yang telah berbuat dosa. Ini tugas kita saudara. Waktu Yesus masih ada di bumi dia sampaikan ya. Nasihat itu perlu di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga, di tempat pekerjaan, di mana pun nasihat itu perlu. Nah ternyata nasihat itu identik dengan teguran ya. Nah saya baca lagi ayat ini ya, ayat 15. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia ya. Perhatikan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, nasihat itu berisi teguran ya. Teguran ada nasihat dalam bentuk teguran ya. Kemudian dikatakan jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, saudaraku, kita lihat ternyata nasihat itu penting ya. Apabila seseorang ya, sesama saudara seiman ya, salah satu anggota keluarga atau sesama pegawai di perusahaan atau di PNS ya, itu apabila ada yang berbuat salah, apapun kesalahan itu saya tidak akan jabarkan ya, yang penting dia berbuat salah itu atau berbuat dosa, maka teguran itu perlu. Tetapi teguran harus melalui prosedurnya ya. Pertama, kita panggil secara 4 mata, kita nasihati dia ya. Nasihat itu berupa teguran ya. Dan jika ia menyadari, puji Tuhan, kita telah mendapatkan dia kembali. Artinya apa? Dia bisa sadar ya. Itu pentingnya nasihat. Nah, itu ada pada Yesus dan itu juga harus ada pada kita ya, saudara ya. Yang kedua, kita akan lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua ya. Jadi tadi Matius 18 ayat 15 sampai 17, teguran atau nasihat itu berfungsi ya untuk menyadarkan orang yang telah berbuat dosa ya. Filipi pasal 4 ayat yang kedua, di sini demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan nasihat-nasihat terakhir. Dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 ini merupakan nasihat-nasihat terakhir Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Filipi. Ayat 2 berkata apa? Perhatikan, kita baca. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudaraku,
Nasihat diberikan kepada siapapun, termasuk para aktivis gereja, pengerja gereja, sesama hamba Tuhan. Apabila sudah tidak sehati sepikir dalam pelayanan, itu nasihat harus diberikan. Tujuannya tetap sama, supaya menyadarkan mereka. Melayani pekerjaan Tuhan itu nggak boleh suka-sukanya sendiri. Ya, orang Jawa bilang sakar PDW, nggak bisa, saudara. Melayani Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah tidak sehati sepikir, akan terjadi gesekan. Dan di situ tidak baik dilihat jemaat, ya, dilihat orang lain nggak baik, saudara. Kasus di Korintus cukup banyak, terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Akibat apa? Ya, nah nanti ada waktu ini kita bahas tentang kitab Korintus, ya. Jadi kalau di dalam satu pelayanan, sesama pelayan Tuhan, sesama diaken, sesama penatua, sesama majelis, sudah tidak sehati sepikir dalam pelayanan, ini membahayakan. Kenapa? Membahayakan ini artinya nanti jemaat itu akan tidak baik melihat dan akan menjadi contoh yang sangat tidak baik, ya. Jadi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu sangat diperlukan sehati sepikir, seia sekata, ya, bergandeng tangan. Supaya apa? Pelayanan pekerjaan Tuhan itu maju dengan baik. Jemaat begitu melihat, waduh, baru majelis rukun, ya, mereka begitu sehati sepikir, seia sekata, peduli terhadap pelayanan, menopang pelayanan. Ini sangat dibutuhkan dari pekerjaan Tuhan. Sebab ketika ada ketidaksehatian, ketidaksepikiran di dalam pelayanan, itu manfaat, itu saat yang paling dicari-cari oleh iblis untuk merusak pelayanan di situ, untuk menghancurkan pelayanan di situ. Jemaat akan tercerai-berai, saudara. Kenapa? Jemaat sudah tidak melihat, bisa melihat figur siapa yang harus diteladani, ya. Jadi nasihat diberikan, nasihat perlu ada, karena apabila dalam pelayanan sudah tidak ada sepikir, harus ada nasihat di sana, ya. Nah, puji Tuhan. Kita lihat lagi, saudara, referensi yang lain. Galatia 6 ayat yang pertama, ya. Kita lihat di sini, ya. Galatia pasal 6 ayat yang pertama, kita akan lihat, saling membantulah kamu, ya. Perhatikan Galatia 6 ayat pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan, ya, kalau saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Perhatikan bagian A ayat ini berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, saudara, di dalam setiap jemaat, dari denominasi apapun itu, tidak mungkin tidak ada yang melakukan pelanggaran. Pasti ada. Di sini menunjukkan apa? Ada kelemahan manusia. Tanpa sadar mungkin dia melakukan pelanggaran. Nah, kita yang rohani, ini artinya kita yang sudah dewasa rohani, wajib hukumnya menasihati orang itu dan memimpin ke jalan yang benar, ya. Jadi betapa pentingnya kalau orang berbuat dosa harus ditegur, dinasihati, ya. Kemudian tadi dikatakan kalau tidak sehati sepikir, kita harus, ya, menasihati juga, menegur mereka, menasihati supaya sehati sepikir lagi. Kemudian Galatia 6 ayat 1 dikatakan, apabila ada yang melakukan pelanggaran, ya kita yang rohani, yang dewasa, lebih dewasa dari orang itu, kita pimpin, kita tuntun orang itu kembali ke jalan yang benar. Lagi kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-22. Kita lihat fungsi-fungsi dari nasihat. Betapa pentingnya nasihat itu, saudara, ya. Dan itu harus kita lakukan. Perhatikan Kisah para Rasul 14 ayatnya yang ke-22. Kita lihat di sini dikatakan demikian, ya. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Rasul Paulus
ketika dia ada di Antioquia, ya kembali ke Antioquia, dia berkata apa? Ya, di situ dia memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di Antioquia. Dia katakan, ya, biarlah mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Gereja mula-mula banyak menghadapi tantangan, saudara, ya. Maka di tengah-tengah tantangan itu, ya, jemaat-jemaat Tuhan yang mulai bimbang, mulai ragu, mulai khawatir dengan keyakinan mereka, Paulus memberikan nasihat, mengkuatkan iman mereka, ya, bahwa wajar kita menerima penderitaan sengsara karena kita berbeda dengan yang lain. Tantangan anak Tuhan seringkali karena keyakinan kita berbeda dengan keluarga kita mungkin yang belum kenal Tuhan, ya, dengan tetangga kita, ya, dan dimanapun kita berada, misalnya kita di kantor berbeda keyakinan, seringkali kita banyak intimidasi, banyak omongan yang tidak enak. Tapi firman Allah mengatakan, Rasul Paulus mengatakan kepada anak-anak Tuhan di Antioquia, mereka harus tetap bertekun. Dia memberikan nasihat mereka, dia katakan bertekunlah dalam iman. Kan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ada banyak tantangan yang dihadapi orang percaya. Jadi di sini fungsi nasihat adalah memberikan kekuatan iman, ya, memberikan kekuatan iman supaya mereka orang percaya mulai bimbang menghadapi masalah di persoalan, mereka diteguhkan kembali iman mereka. Lagi kita lihat, saudara, ya, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-8 masih ayat-ayat referensinya. Betapa pentingnya nasihat itu, ya. Seringkali orang menganggap nasihat itu, apa sih nasihat itu, siapa sih elo, kira-kira begitu, ya. Mungkin dia rasa dia lebih umur tua, ya, umurnya lebih tua, lebih dewasa secara physically, menganggap remeh masukan atau teguran yang diberikan oleh orang lebih muda usia. Nah, ini salah satu penyakit orang kita, saudara, orang timur. Beda dengan orang barat. Anak pun bisa menasihati orang tua, bayangin, dan orang tua bisa menerima. Kita orang timur ini beda. Tapi saya percaya tidak semua, ya, tidak semua. Kita lihat Roma 12 ayat 8 berkata apa, ya. Roma 12 ayat 6, ya, sampai yang ke-8 itu ada 7 karunia di situ. Ya, Rasul Paulus menjelaskan 7 jenis karunia. Di ayat yang ke-8 adalah apa, saudara? Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati, ya. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ternyata nasihat itu adalah salah satu kategori nubuat, ya. Itu karunia, nubuat itu karunia. Tidak semua orang bisa menasihati orang yang lain. Misalnya, ya, misalnya gembala sidang, misalnya, ya, ini cuma misalnya aja, gembala sidang telah didapati, telah diketahui oleh jemaat, dan jemaat itu menegur dia, menasihati dia. Banyak orang kita tidak bisa menerima, jemaat kok negur gembala, jangan mengusik orang yang telah diurapi Tuhan. Nah, ini celaka. Ini satu pemahaman yang keliru. Alkitab berkata, jika seorang kedapatan melakukan pelanggaran, tadi dikatakan apa? Kita harus menuntun. Menuntun dalam artian kita menasihati, menegur dia, menuntun kembali ke arah yang benar, ke jalan yang benar, sesuai kebenaran firman. Jadi saudara, seandainya ada jemaat yang melihat ada hamba Tuhan yang telah melakukan satu pelanggaran, wajib hukumnya, karena dia tahu, dia harus menasihati. Ya, tentu secara empat mata dengan roh yang lemah lembut, bukan menghakimi, bukan mempersalahkan, ya. Harus menuntun orang itu ke jalan yang benar, termasuk gembala, ya. Jadi kalau kita mau menegur, menasihati gembala, jangan kita terintimidasi dengan ayat yang berkata, kan ada firman Allah berkata jangan mengusik orang telah diurapi Tuhan. Itu kalau luar konteks, saudara. Kita harus berdasarkan konteks, tapi bukan waktunya pagi ini saya akan jelaskan. Tapi wajib hukumnya, sebab kalau kita tahu seseorang melakukan pelanggaran, termasuk gembala sidang, seandainya ada, kita tidak berani menegur. Firman Allah katakan apa? Yakobus 4 ayat 17. Ya, kita lihat dulu ayat ini. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kita lihat apa kebenaran firman Allah katakan. Ya, jadi menegur gembala itu harus mesti gembala sidang juga. Logika sih begitu, tapi Alkitab apa bilang begitu? Nggak ditulis, saudara. Ya, nggak ditulis. Seandainya saya salah, jemaat ada yang menegur, saya mengucap syukur. Saudara, kalau kita pakai baju putih, di belakang ada noda, di belakang kepala saya nggak punya mata, saya nggak bisa lihat.
orang lain yang bisa lihat. Jadi Yohanes itu bukan kebal terhadap nasihat, bukan kebal terhadap teguran. Ini bahaya. Hati-hati saudara ya. Nah, Yakobus 4 ayat 17 berkata apa? Kita baca. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amsal 27 ayat 9 kalau nggak salah dikatakan apa? Ya, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Waduh, gembalaku ini berbuat salah. Ini seandainya ya, gembalaku berbuat salah. Waduh, aku tegur nggak dia? Jangan gembala, karena dia mengasihi gembala. Itu satu perbuatan yang salah. Kenapa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jika kita tidak berani menegur, kita tidak berani menasihati, kita telah berbuat dosa, kata Yakobus 4 ayat 17. Nah, saudaraku, ya. Nah, ini referensi ayat yang terakhir. Ayat Amsal 9 ayat 9 ya. Bagian poin yang keempat akan berakhir di ayat ini ya. Amsal 9 ayat 9. Betapa bagusnya ya fungsi daripada nasihat itu. Amsal 9 ayat 9 berkata, Amsal 9 ayat 9 berkata, berilah orang yang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak ya. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tapi bagian A berkata apa? Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijaksana ya. Saudaraku, ternyata fungsi nasihat itu banyak ya. Dan luar biasa bagian akhir berkata, berilah orang bijak nasihat ya, maka ia akan menjadi lebih bijak. Saudara, orang bijak itu luar biasa loh. Kenapa? Dia itu berkepala dingin melihat segala sesuatu, tidak cepat bereaksi. Tapi ternyata kenapa dikatakan berilah orang bijak nasihat? Berarti ada kelemahan, ada sesuatu yang dilakukan. Itu bukti manusia itu belum sempurna. Istri saya suka bilang, Pak, nobody's perfect. Betul saudara ya. Maupun dia orang bijak, malaikat pun bisa salah. Makanya ketika kita tahu ada yang kurang, ada yang salah, fungsi nubuat mengembalikan atau menyadarkan orang itu. Baik, roh Allah, ketujuh roh Allah ya, pada bait yang kelima ini sudah selesai ayat bagian 4-nya. Poin keempat, kita masuk sekarang pada poin yang kelima ya. Saya baca lagi Yesaya 11 ayat yang kedua. Ya, saya baca dari bagian pertama. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat akan ada padanya, dan roh pengertian akan ada padanya, roh nasihat ada padanya. Kemudian yang kelima adalah roh keperkasaan. Apa itu roh keperkasaan ya? Ini aneh lagi ya. Tapi ini nubuat Yesaya 700 tahun di muka Kristus sebelum dia datang ke dalam dunia. Ya, ini ada 7 roh Allah ini ada dalam Yesus. Dan yang kelima adalah roh keperkasaan. Apa itu roh keperkasaan ya? Nah, di sini kita melihat menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kata keperkasaan itu sama dengan gagah berani. Seseorang yang gagah berani ya. Kemudian kekuatan, berarti gagah berani ada kekuatan ya. Kemudian dikatakan orang yang gagah perkasa ya, gagah berani ya, ada kekuatan, juga memiliki kekuasaan. Itulah arti kata keperkasaan menurut KBBI. Nah, sekarang kita lihat ya, apa menurut kebenaran firman Allah, apa itu keperkasaan? Mari kita baca ya. Mazmur 24 ayat yang ke-8. Mazmur 24 ayat yang ke-8. Haleluya. Ya, ini kita masuk pada roh yang kelima ya. Jadi tinggal ya, di sini dikatakan Mazmur 24 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Nah, siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Nah, itulah kata keperkasaan ya, ada di sana. Tuhan itu jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Saudara pernah dengar mungkin
istilah Yahweh Jireh, maaf bukan Wahai Jireh, Yahweh Gibor atau El Gibor. Mungkin saudara pernah dengar, tapi mungkin saudara pun tahu apa artinya. Yahweh Gibor atau El Gibor itu sama artinya dengan ya Tuhan Maha Perkasa. Tuhan yang perkasa, dia Raja kemuliaan, dia Tuhan yang berjaya, dia Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Saudara yang kekasih, ingat ya, roh keperkasaan ada di dalam diri Yesus. Sama roh keperkasaan juga ini ada dalam diri kita. Ya, apa itu roh keperkasaan? Roh Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita harus tampil perkasa. Kejadian 1 ayat 26 berkata apa? Ada dewan musyawarah di sorga, di mana Allah musyawarah dalam rencana apa? Menciptakan manusia. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya. Kemudian kita lompat pada ayat 27, itu mereka telah diciptakan. Ayat 28 berkata apa? Setelah Tuhan memberkati mereka, Tuhan berfirman, ya, beranak cuculah kamu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Ya. Orang percaya sudah memiliki apa? Ya. Seorang orang percaya itu adalah orang pemenang, lebih dari pemenang. Taklukkan, kata taklukkan. Kita diciptakan Allah untuk menaklukkan semua ciptaan Allah yang lain. Ya, baik di darat maupun di udara. Itu berbicara tentang dunia unggas. Ya. Tentu ilmu pengetahuan itu dimaksud. Di darat ada binatang-binatang, ilmu pengetahuan tentang zoologi, ya, tentang binatang-binatang melata dan lain sebagainya, termasuk ikan-ikan. Ya, itu berbicara disiplin ilmu. Kita harus taklukkan, kita harus kalahkan, kita harus miliki. Ya, roh keperkasaan itu harus ada pada kita. Kita lebih dari pemenang. Kita harus menguasai disiplin ilmu yang ada di muka bumi ini, darat, laut maupun udara. Ya, saudaraku, sebagai ayat penutup, kita buka Efesus 6 ayat yang ke-10. Roh keperkasaan ada pada Yesus. Roh perkasaan yang sama ada dalam hidup orang percaya. Paulus ingatkan itu kepada anak Tuhan di Efesus. Mereka lupa. Ya, mereka lupa. Nah, Efesus 6 ayat 10 dikatakan apa? Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sebab apa? Yang kita akan hadapi, kita harus perkasa. Ya. Ayat yang ke-10 dikatakan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 12 bilang apa? Ini kita harus perkasa, saudara. Ini yang harus kita kalahkan. Salah satu diantaranya, ya, yaitu apa? Ayat 12 berkata, karena ayat yang ke-11 dulu, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan dalam melawan tipu muslihat iblis. Iblis adalah lawan kita, maka kita harus perkasa supaya menang terhadap iblis. Ada roh Tuhan, roh kudus yang ada dalam hidup kita. Ya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-12, ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, haleluya. Masa pandemi belum berakhir, tapi ada pandemi varian baru, COVID varian baru. Ini tantangan bagi kita. Ya, orang percaya, saya berbicara dengan salah satu tenaga medis. Ya, saya juga suka ikut pelayanan modulasi di salah satu Indo VBT, di salah satu channel, yaitu channel 231 yang namanya Rumah Kasih. Nah, pemimpin PJC kita, ya, Pak Theo Toar Tumanduk, beliau berkata, orang percaya orang akan mengalami 3 jenis vaksin. Ya, nah, saya sudah menyelesaikan vaksin kedua. Ternyata vaksin ketiga itu mengantisipasi varian baru dari COVID, saudara. Sekarang sudah ada, tapi saya nggak tahu di mana sudah dimulai, sudah beredar, itu saya belum tahu. Saya baca dia itu ternyata benar. Ya, nah, saudaraku, masa pandemi belum berakhir. Nah, jangan lupa, jangan sampai kita kalah dengan intimidasi iblis. Ada suara-suara yang tidak enak, ada yang ketiga. Ya, varian ketiga, varian yang baru yang muncul dari COVID. Saudaraku,
Kita harus melawan kuasa kegelapan dengan intimidasi terhadap pikiran kita. Lawan dengan kekuatan Roh Kudus. Kita harus perkasa menghadapi segala perkara supaya kita lebih dari pemenang. Dari awalnya Tuhan ciptakan manusia harus menjadi pemenang. Kita lebih penakluk. Kata Kejadian 1:26. Puji Tuhan, hari ini kita selesaikan 2 poin ya. Poin yang keempat dan poin yang kelima. Besok kita akhiri poin yang terakhir ya, yaitu poin yang keenam besok pagi. Sebelum saya akhiri ya, kita siapkan hati kita mendengarkan pujian untuk Tuhan. Haleluya. Dan terang pada jalanku. Jalan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa betapa kami harus memiliki roh nasihat ya. Dan kami Tuhan mengucap syukur juga kalau Tuhan menginginkan kami harus tampil di hari-hari ini dengan roh keperkasaan, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh melawan segala pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu udara yang ada di udara. Bukan musuh, bukan darah dan daging atau bukan manusia lawan kami, tapi kuasa-kuasa kegelapan yang ada di udara. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok pagi hari. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom.